bekerja sama. Secara prinsip Pak Menko Polhukam menyatakan nanti akan dilakukan semacam rapat bersama, paparan dari PPATK bersama para APH dan Kementerian Keuangan. Kami menyambut baik. Sampai saat ini kami masih berkomunikasi dengan PPATK, tapi belum dapat bertemu secara langsung sehingga belum bisa mendapatkan penjelasan secara rinci mengenai 300 triliun tadi. Berarti detail itu kan dipaparkan saat rapat bersama nanti, yang 300 triliun? Ya, rencananya 300T akan dipaparkan dalam rapat bersama di tim pemberantasan TPPU di bawah Menko Polhukam. Tapi secara proaktif kami juga membangun komunikasi dengan PPATK agar bisa mendapat penjelasan lebih awal, sehingga nanti ketika ada kesesuaian akan lebih mudah dalam melakukan tindak lanjut. Rapat bersamanya kapan, Pak? Sedang kami atur waktunya. Pesan ini, Pak. Diharapkan secepatnya, karena PPATK juga saya rasa berkepentingan untuk dapat ditindaklanjuti. Kami juga berkepentingan untuk mendapatkan kepastian itu. Ini sedang diatur jadwal antar pimpinan supaya bisa segera. Nah, kan Bu Menteri kan hari Sabtu kemarin kan sempat bilang Menko Polhukam dapat data yang lebih jelas daripada Bu Sri Mulyani sendiri. Nah, PPATK sendiri ada penjelasan dari Pak kenapa datanya beda? Saya mengutip para pakar ya, para pakar TPPU dan juga undang-undang. Memang kalau informasi itu diberikan dapat ke APH dan juga dapat ke Kementerian Teknis. Tetapi kalau LHA itu lebih terbatas. LHA, laporan hasil analisis PPATK, sejauh kami ketahui yang dapat diberikan ke Kemenku adalah terkait dengan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai untuk tindak lanjut tindak pidana perpajakan dan tindak pidana kepabeanan. Nah, kalau untuk kepentingan pegawai Kemenku sendiri seperti yang diterima Inspektorat Jenderal untuk dimintakan izin Kemenkeu, data itu sifatnya permintaan informasi, sedangkan LHA sendiri tidak disampaikan untuk kepentingan ini. Jadi saya rasa LHA adalah domain dari APH, tapi dalam konteks antisipasi kami rasa nanti ketika digelar bersama itu bisa dilihat bersama-sama. Ada lagi? Pak, terkait Eko Darmanto lagi nih, Pak. Apakah dia kan udah dipanggil Pak sebelumnya? Apakah dari situ ada kemungkinan ada indikasi pelanggaran disiplin dan apakah dia nantinya akan dipecat sebagai ASN seperti Rafael? Kami belum dapat menyimpulkan sejauh itu ya, karena kami masih menunggu analisis terhadap berkas-berkas dokumen yang disampaikan, termasuk kami juga masih berkomunikasi dengan KPK dan PPATK. Nanti pada saatnya akan disampaikan, Pak. Kalau Kepala Bea Cukai Makassar sudah dipanggil? Kepala Bea Cukai Makassar sudah dipanggil. Jumat kemarin sudah hadir, kooperatif, memberikan penjelasan terkait apa yang ramai di media sosial. Dan saat ini Itjen Kemenku juga sama, masih menunggu bukti-bukti dokumen berkas yang akan disusulkan untuk dapat diperiksa berikutnya. Pak, kalau misalkan melihat dari Bea Cukai juga kan mereka dicopot untuk memudahkan proses pemeriksaan. Untuk yang Kemarin kan dicopot dari jabatannya ya, Pak. ya, Karena untuk memudahkan pemeriksaan yang di Jakarta, yang Makassar ini berarti kan dicopot. nah, nanti kami cek dulu ke Itjen dan Ditjen Bea Cukai. Rasanya ini karena permintaan keterangan pertama ya, dan kami kemarin berpandangan untuk dapat diminta keterangan saat ada tugas ke Jakarta. Tapi nanti selanjutnya coba kami cek ke Itjen keputusan berikutnya seperti apa. Kalau administrasi pemecatan LRT dari ASN itu sudah ada mana, Pak? Administrasinya kan harus ada pemanggilan 2 kali, yang bersangkutan harus tanda tangan. Nah, ini kita jalankan dulu prosedurnya. Kalau tidak hadir, berarti tanpa tanda tangan dari yang bersangkutan bisa diambil keputusan. Sudah dipanggil, Pak? Sudah dilakukan pemanggilan. Untuk yang pertama tidak hadir karena ada kegiatan lain. Yang kedua kita tunggu dulu. Kalau misalkan nanti yang kedua tidak ada, berarti
langsung ditandatangan SK-nya. Terkait yang Mas bilang tadi kan kenapa cuma 22 sampai 27 pada proyek yang diselesaikan awal? Apakah ini udah 22 sampai 27 yang risikonya gede banget untuk mencapai? Ya, karena kita juga harus mengakui, menyadari keterbatasan tenaga pemeriksa ya, yang harus memeriksa begitu banyak kasus, termasuk kan kasus-kasus lain. Maka kita prioritaskan. Nah, ini yang paling berisiko tinggi karena kita lihat profilnya paling menyimpang dan juga sudah ada indikasi-indikasi lain. Kami beranggapan kalau ini kami selesaikan terlebih dulu, pola atau modelnya nanti bisa kami ketahui. Kira-kira modus dan resiko seperti apa, sehingga mempermudah untuk pemanggilan yang berikut-berikutnya. Betul, kita secara bertahap sedang menyiapkan permintaan ke PPATK untuk itu. 25 sampai 27 orang tadi. Iya. Yang 25-27 ini harta mereka di kisaran mereka berapa sih hartanya Pak? Kami tidak tahu detailnya ya. Karena penyimpangan itu bukan sekedar jumlah harta, tapi profil dengan jabatan, lalu juga informasi-informasi lain yang di luar itu. Seperti kemarin ada info dari KPK ya terkait dengan pegawai yang punya perusahaan. Nah, ini kan juga kita masukkan sebagai resiko. Meskipun penghasilannya tidak besar, tapi ada resiko di sana. Itu variabel-variabel yang kita olah. Berarti bukan cuma dari indikator harta yang tak wajar aja ya Pak, tapi ada indikasi pelanggaran lain. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada beberapa variabel yang kita masukkan untuk mengukur tingkat resikonya. Profilnya itu dari unit mana Pak? Apakah mayoritas dari DJP dan Bea Cukai atau? Ya, sesuai keterangan dari Pak Irjen, memang sebagian besar ini berasal dari Ditjen Partai dan Ditjen Bea dan Cukai. Jumlahnya belum ya. Saya tidak tahu detailnya Mas, nanti kita cek lagi. Berarti yang dari 12 sampai 27 itu memang mayoritas dari Bea Cukai sama pajak. Sejauh yang kami ketahui seperti itu. Nanti kita cek ke pengumuman berikutnya ya. Pak, terkait 134 pegawai pajak yang kata KPK ini punya saham di perusahaan atas nama istri itu, Kemenku udah dapat nama-namanya nggak sih Pak dari KPK? Ya, Itjen sudah menerima hari Jumat siang kemarin, sedang kita analisis saat ini. Tentu kami ingin memastikan kesesuaian nama, termasuk usahanya apa. Ini penting. Kami juga harus berhati-hati di sini, karena menurut aturan kan tidak ada larangan sebenarnya PNS itu berbisnis. Yang penting memberitahukan, melaporkan, dan juga menjaga tidak ada konflik kepentingan dan abuse of power. Itu harus dijaga betul. Jadi mudah-mudahan dengan data tersebut kami bisa lebih cepat bekerja. Kami akan pastikan kita govern sesuai dengan aturan, dan ini adalah momen untuk mitigasi resiko. Jangan sampai ada tadi benturan kepentingan dan juga ada abuse of power. Tapi kalau bisnis yang lain kan boleh, usaha catering, fotografi, jasa wisata dan sebagainya, kan itu tidak terkait dengan TUSI sebagai pegawai Kementerian Keuangan. Tapi selama ini ada pegawai yang laporan itu ada nggak sih Pak untuk pegawai yang punya Lapor biasanya. Lapor ke atasan langsung biasanya. Kalau saham di perusahaan tertutup kan disebutnya 134 itu kan saham di perusahaan tertutup ya Pak, itu sebenarnya aturan gimana? Ya, artinya orang itu bikin perusahaan sendiri atau berkongsi dengan temannya membuka usaha. Tertutup itu berarti tidak go public. Dan itu wajar dibikin kan, yang go public kan sedikit sebenarnya. Tapi itu sah-sah aja Pak. Pasal 5 PP 94 2000 itu tidak melarang itu. Yang dilarang itu penyalahgunaan wewenang dan juga